Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kakimia akan menjelaskan tentang industri karet alam di Indonesia. Semua bermula dari tetesan lateks yang dipanen, lalu melalui proses penggumpalan atau koagulasi. Nah, dari sinilah perjalanan hilirisasi dimulai. Hilirisasi yaitu mengubah karet basah menjadi produk bernilai tinggi yang kita temukan di industri besar, salah satunya industri ban kendaraan. Kalau kita intip data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS melalui survei perusahaan perkebunan, produksi karet kering Indonesia di tahun 2024 tercatat sebesar 2,13 juta ton. Angka ini tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,24 juta ton. Melihat posisi Indonesia sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand, potensinya memang luar biasa besar. Tapi, kira-kira apa saja ya potensi dan tantangan yang sebenarnya kita hadapi di industri karet alam ini? Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, potensi industri karet di Indonesia yang pertama adalah ketersediaan lahan yang luas. Dilansir dari BPS, Indonesia berada di urutan nomor 2 di dunia dan mampu menghasilkan hingga 3 juta ton karet per tahunnya. Dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap perekonomian nasional. Perkebunan karet memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia. Nah, kenapa sih industri seperti yang otomotif, konstruksi, dan juga industri medis tuh menjadikan karet untuk pilihan utama mereka di industri tersebut? Jadi karena kemampuan karet untuk kembali ke bentuk semula setelah ditekan atau direnggangkan membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi. Karet juga bisa tahan terhadap abrasi, tekanan, dan berbagai kondisi lingkungan, menjadikannya bahan yang tahan lama juga. Dengan manfaat yang begitu, karet merupakan material serbaguna yang krusial bagi berbagai sektor karena sifatnya yang elastis, kedap air, bertahanan, fleksibilitas, dan mampu meredam getaran. Terlepas dari tingginya potensi yang dapat terus digali, masih banyak tantangan yang menghalangi tercapainya potensi perkebunan karet kita. Meskipun Indonesia memiliki perkebunan karet terluas kedua di dunia, hasil karet petani rakyat masih di angka 1 ton per tahun. Hal ini disebabkan karena dominasi pohon tua dan banyak petani karet yang beralih ke sawit atau tebu karena harga karet yang kurang menjamin. Selain itu, 80% hasil karet Indonesia masih diekspor dalam bentuk setengah jadi, sehingga hilirisasi dari karet cenderung lambat dan nilai tambah ekonomi dinikmati negara pengolah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.